Shalom, berjumpa lagi di Rehat, Renungan Hati Sehat, GBI Ngadinegara. Di sini saya akan membawakan renungan dengan judul Hidup Sehat Bersama Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, hari ini hamba-Mu akan membawakan renungan tentang hidup sehat bersama Tuhan. Hamba mohon untuk Tuhan memberikan penerangan dan hati yang tenang untuk hamba-Mu ini sehingga renungan yang dibawakan dapat menjadi berkat untuk jemaat sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Renungan hari ini saya bawakan dari ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, seringkali ayat ini menurut saya selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Jarang sekali kita dengar kalau misalnya ayat ini disangkutkan dengan hal-hal yang berbau jasmani, khususnya di bidang kedokteran yang saya geluti. Tapi kembali saya berpikir kenapa sesuatu hal yang fisik tidak sering dihubungkan dengan hal-hal yang rohani. Karena beberapa orang pasti akan menyeletuk atau akan ada omongan-omongan seperti apa-apa Alkitab, sok suci lah, calon hamba Tuhan lah, calon pendeta. Sebenarnya kalau kita melihat lagi dari sisi yang lebih jauh, Tuhan sendiri mengajarkan bahwa apa yang ada di Alkitab itu juga yang tidak melulu hal yang rohani, karena ada hal yang menyangkut khususnya di kesehatan itu juga diajarkan di Alkitab. Contohnya di ayat ini. Di ayat ini kita belajar bahwa tubuh kita itu adalah milik Allah dan telah ditebus dengan darah yang mahal. Itu berarti tubuh kita ini adalah kudus dan kita adalah sepenuhnya milik Allah. Oleh karena itu Allah sebagai yang memiliki kita itu punya kebebasan untuk tubuh kita sendiri. Sehingga kita sebagai manusia dan ciptaan Allah itu tidak boleh menggunakan kebebasan itu untuk menggunakan tubuh kita seenaknya, karena seperti yang dibahas di ayat tadi bahwa tubuh kita ini sudah ditebus oleh Allah dan tubuh kita ini adalah kudus. Nah, mungkin orang-orang sering mengkaitkan ayat ini juga dengan kekudusan di sini ya, yang tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan narkoba atau tidak merokok. Tapi menurut saya itu adalah contoh yang lebih ekstrimnya, atau contoh-contoh yang mungkin ya hal itu sudah biasa. Karena ya kalau misalnya tubuh kita tidak kudus, berarti menggunakan obat-obat terlarang atau berperilaku seks bebas. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dan yang saya renungkan di ayat ini, salah satu bagaimana Tuhan memberitahu kita untuk menggunakan kekudusan itu adalah dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang seperti apa? Seperti kita makan dengan yang gizi seimbang, baik dengan porsi, kemudian kita juga kalau makan ya tidak makan yang berlebihan, kemudian
sesuka hati kita, kapan saja, pagi, siang, sore, malam, makan terus dengan porsi yang berlebihan, dan itu juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian makan makanan yang sembarangan seperti fast food dan lain hal sebagainya. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu sebenarnya juga mengajarkan bahwa kita harus hidup sehat, tidak melulu menjaga kekudusan itu kita tidak melakukan seks bebas, tidak narkoba, tidak merokok, tidak meminum alkohol, tapi dengan kita menjaga gaya hidup sehat, dengan makan yang gizi seimbang, kemudian diikuti dengan istirahat kita yang cukup, mengelola stres, kemudian mengkonsumsi air putih, berolahraga, itu juga adalah cara Tuhan dalam kita menerapkan kekudusan yang dimaksudkan Tuhan di ayat ini. Mungkin renungan dari saya itu saja. Dan mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang Engkau berikan, untuk renungan yang Engkau persiapkan untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Semoga sedikit renungan ini bisa menjadi berkat buat para jemaat, bagaimana menjaga kekudusan tubuh sebagai ciptaan Tuhan itu tidak hanya dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil, bagaimana kami bisa berhikmat untuk makan, bagaimana kami harus mengatur kesehatan kami supaya tidak timbul penyakit maupun hal-hal yang lain. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekian renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.